la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus kanggo ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat min masyriq ila maghrib khususna Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa izu min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar wa dilhul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Al-Fatihah bagi mereka yang dalam keadaan situasi sakit sekarang. Kita doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas azibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subuhun kudus rabbul malaikati war ruh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Kita lanjutkan Pak, kita baca dulu matannya biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun fi bayanil ayanin najisati. Pasal menjelaskan tentang zat najis. An-najasatu najis-najis salasun ada 3.
Mughalladatun najis mughalladah berat, wa mukhaffafatun dan najis mukhaffafah ringan, wa mutawassitatun ketiga najis mutawassitah pertengahan. Al-mughalladatu adapun najis mughalladah kategorinya najasatul kalbi najis kalbi wal khinzir dan khinjir wa far'i ahadihima dan peranakan dari salah satu kedua binatang tersebut. Wal mukhaffafatu adapun najis mukhaffafah baulus sabiyyi kencing bocah alladzi lam yut'am yang belum dikonsumsi dikasih makan ghairal labani selain susu walam yablughil haulaini dan belum sampai 2 tahun. Wal mutawassitatu dan ketiga najis mutawassitah sairun najasati seluruh najis. Kita lanjutkan. Mas'alatun ada masalah nih Pak. Lawir tado ajadiyun wa huwa dzakaru min auladil ma'zi kalbatan au khinziratan. Jadiyu itu bocah jantan kambing. Jadi anak kambing jantan itu jadyun. Jadi jika ada jadyun gitunya anak jantan domba gitu ya. Irtadoa nyusu eta anak kambing jantan gitu Pak nyusu tapi nyusu nate kalbatan au khinzirotan kalban teh nyusu kana gogog gitunya nyusu kana hinjir kana babi gitu fanabatat lahmuhu ala lubniha turabba wasamana minhu. Kemudian kambing tersebut yang anak jantan kambing tersebut tumbuh besar dan tumbuh gemuk. Bagaimana hukumnya tumbuhnya anak tadi anak kambing jantan tersebut sedangkan dia mengkonsumsi dari zat najis. Lam yanjus alal asah. Menurut pendapat ulama al-asoh yang benar lam yanjus itu tidak najis. Nah itu Pak ya. Jadi kambing yang dibesarkan oleh hinjir. Jadi tidak najis. Karena kan kambing tidak tahu Pak. Nah ieu teh bapak mak kuring gitu. Gitunya naon we nu penting mah gitunya nu penting mah susu darasana panginten hanya sama jantan menurut pendapat asoh maka kambing tersebut meskipun tumbuh dari barang najis maka tidak menjadi najis. Nah ini menurut Imam Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajjad. Faidah nukila ba'duhum annal kilab najisatun. Dinukil dari sebagian pendapat para ulama sesungguhnya setiap kilab itu gogok Pak ya najisatun seluruh kalbun itu najis illa cuma ada pengecualian kalbu ahlil kahfi fa innahu tahirun. Jadi dari sekian gogok gitu Pak, semuanya najis. Cuma ada satu najis yang tahir. Apa? Najis ahlil kahfi. Nah, najis keluarga kahfi. Kan dulu dalam satu riwayat Bapak sudah mendengar kisah Ashabul Kahfi yang diikuti oleh seekor anjing. Nah, maka anjing tersebut
yadkhulul jannah, Pak. Jadi aya anjing jantan teu sakur-sakur anjing ka neraka, ada satu anjing ke mana? Ke surga, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Summa tuwqifa fi ma'na taharatihi. Memang ada selisih pendapat di kalangan para ulama tentang kesucian apa gogok tersebut. Hal aujadahullahu ta'ala tahiran au salabahu au sofan najasah. Ini kan menjadi pertentangan juga di kalangan para ulama. Apakah anjing Ashabul Kahfi ini sudah dari dulu Allah ciptakan dalam keadaan suci sehingga dia mengikuti Ashabul Kahfi dan nanti kelak akan masuk surga? Faqala al-Bajuri, Imam al-Bajuri berkata, wadzahiru as-sani. Yang jelas itu yang kedua. Artinya, ya Allah menciptakan anjing itu najis. Gitu. Tapi kata Imam al-Bajuri, untuk anjingnya Ashabul Kahfi ini spesialis. Allah telah menghilangkan sifat-sifat kenajisan anjing tersebut. Kartas panginten Pak ya. Jadi meskipun di sini kan dikatakan ini masih ada pertentangan, apakah memang sudah disucikan dari awal khusus untuk Ashabul Kahfi? Tapi tidak, kata Imam Al-Bajuri, semua anjing itu najis. Termasuk anjing Ashabul Kahfi, kata Imam Al-Bajuri. Cuma anjing Ashabul Kahfi ini ada apa Pak? Ya spesialis, ada pengecualian, ada mukhassis. Mukhassis itu ada satu kekhususan. Sehingga sifat-sifat kenajisannya Allah telah hilangkan. Karena kenapa? Ya tadi, karena dia akan menjadi ahli surga. Kartas panginten Pak ya, dari dua permasalahan ini. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Apa? Ya sifat-sifat kenajisannya itu kan seluruh badan najis, seluruh apa? Seluruh badan anjing itu najis. Itu. Ya mungkin sifat-sifat, apakah sifat najis di sini adalah kaitannya dengan, ya mungkin kan kalau binatang tidak ada kewajiban untuk apa-apa. Ya untuk ketaatan karena tidak punya apa? Ya tidak punya akal. Artinya sifat-sifat kenajisan di sini ya mungkin semenjak anjing tersebut dilahirkan, karena kan pas sudah tahu juga kan Allah akan dijadikan anjing ini menjadi Ashabul Kahfi, sehingga bisa saja Allah menjaganya. Sehingga apa? Allah hilangkan semua sifat-sifat kenajisannya. Itu. Kan Pak pagiling gisik panginten jeung Ashabul Kahfi teh nya. Panginten naon teh? Upami kaditu kadieu teh panginten tapakna sareng naon Pak? Air liurnya, kemudian kan seluruh bulu-bulunya juga kan najis kalbi ini gitu. Yang ma'fu itu bulu-bulu yang hewan terhormat, tapi kalau sifatnya kalbi dengan hinzir itu kalau menempel tetap kategorinya adalah najis. Itu ada yang mengatakan kalau zilfuha tapaknya itu ya kalau basah saja, kalau kering tidak menjadi najis. Nah itu Pak, kaitannya dengan sifat-sifat kenajisannya. Nah itu. Cekap, kita lanjutkan. Selesai Pak. Ini kaitannya dengan najis, kaitannya dengan najis mughalladah. Kemudian wal mukhaffafatu. Sekarang kita nginjak bahasan kedua yaitu najis mukhaffafah. Baulus sabiyi. Kategori najis mukhaffafah itu adalah kencing bocah. Dunas sabiyati wal khunsa. Tapi ada pengecualian. Ya, jadi bocah yang najis mukhaffafah itu hanya bocah laki-laki saja. Tapi kalau bocahnya cewek dan bocahna banci, itu tidak kategori najis mukhaffafah. Nanti akan dikategorikan najis mutawassithah. Jadi kategori najis mukhaffafah ini khusus hanya bocah laki-laki yang belum sampai usia 2 tahun.
Itu nanti akan dibahas 2 tahun dalam syarahnya. Nah itu. Apakah yang masih ASI? Kita lanjutkan dulu bahasanya Pak ya. Apakah ASI atau susu yang lain gitu Pak ya. Alladzi lam yat'am bipati awali wasalifihi, dengan mempatahkan yang pertama, huruf pertama dan mematahkan huruf yang ketiga. Jadi alladzi lam yat'am begitu. Jadi bukan alladzi lam yut'am, alladzi lam yat'am gitu, yang belum apa? Mengkonsumsi gitu. Lam yakul, belum makan, walam yasrab, dan belum minum, ghairal laban, selain susu. Berarti kan kategori susu itu bisa ASI atau susu sapi gitu Pak ya. Jadi kategorinya adalah susu gitu. Litaghadda, atau untuk dikonsumsi. Wala farqa baina labani ummihi wa ghairihi, tidak ada bedanya apakah itu susu ibunya atau susu selain ibunya. Wala bainal laban at-tahir wan najas, juga tidak ada bedanya apakah susu tersebut sifatnya suci ataupun sifatnya najis. Ini kan kategori hukum najis mukhafafahnya itu dan cara membersihkannya. Bukan berarti si bayi diperbolehkan untuk nyedot apa-apa. Ya, nyedot khinzir dan dan kalbi, bukan berarti. Tetap kalau tumbuh pada manusia akan menjadi apa-apa? Akan menjadi haram karena memakan barang najis. Karena kan orang tuanya tahu, terkecuali memang bayinya tidak tahu, tidak menjadi masalah. Gitu. Tapi kaitannya kan di sini adalah meskipun bayi tersebut mengkonsumsi susu apa Pak ya, susu khinzir dan susu kalbi, tetap najisnya kategori najis mukhaffafah nih. Maka di sini walau min mughalladun, walau min mughallizin, meskipun susu tersebut didapatkan dari ya binatang yang sifatnya mughalladzah, yang najis berat. Wa in wajaba tasbi'i pamhi minhu. Bagaimana cara membersihkannya? Ya cukup membersihkan mulutnya saja dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Jadi kategori nanti kompolnya, ya kompol bocah tersebut kategorinya najis mukhaffafah, meskipun dia mengkonsumsi susu dari yang sifatnya tidak tohir. Cuma cara membersihkannya saja, bibirnya ya harus cara kan itu najis mughalladah. Di antara najis mughalladah itu cara membersihkannya dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Nah itu. Wa in wajabat tasbi'a famihi minhu. Ya 7 kali basuhan wajib. Cara membersihkannya gitu. Pamuhu, bibirnya saja gitu. Pas salah satunya dengan tanah. Nah itu Pak yang dikategorikan susu. Ghairul laban, selain susu. Berarti kalau selain susu, jadi kategorinya hanya susu saja. Berarti kalau 2 tahun tos dipasihan jengkol, dibeuweung peuteuy gitu banyak. Dibeuweung naon deui. Ya, bubur gitu Pak ya. Bubur bukan kategori susu. Kemudian apa lagi? Ya banyaklah. Banyak di pasihan seblak gitu. Gitu. Tetap nanti masuknya najis ya mutawasitoh. Jadi najis mukhafafah itu kategori itu. Qala Asy-Syarqawi, Syekh Imam Asy-Syarqawi telah berkata, minal labani, yang termasuk laban, laban itu susu, al-jubnu waz-zubdu. Keju juga dikategorikan susu Pak. Jadi masih masuk kategori susu, yaitu apa? Keju. Wal zubdu. Waz-zubdu itu bidomizai, dengan mendomahkan huruf zai, ya zubud, az-zubdu, dengan menzomahkan. Wa huwa ma yustakhraju minal makhadi ay al-khalisu min labanil baqar wal ghanam. Sesuatu yang keluar dari sari-sari pati
susu bakor sapi wal ghanam. Jadi saripati susu kambing dan sapi. Itu kategori apa? Susu. Wal qistoh. Qistoh itu sawaun kanat qistatu ummi amla. Qistoh itu puting. Tahu puting, Pak? Ya. Ya, kepala susu sawaun kanat qista ummihi, ya mungkin di sini nanti kategorinya ASI. Amla ataupun selain puting ibunya tadi, apakah puting sapi gitu Pak ya. Meskipun dari puting hinjir tidak menjadi kategori fikihnya di sini adalah nantinya menjadi najis mukhaffafah gitu Pak ya. Wadakhala fihi aidan al-khasira bil musallas ay al-hamida wa huwa ma fihi mulawwahatun wal mahid. Juga yang termasuk kategori Pak? Yang termasuk kategori susu itu adalah sari-sari yang memang rasanya agak sedikit kecut atau apa yang disebutnya itu Pak dari hasil fermentasi itu. Ya, bisa itu termasuk susu juga. Yang kecut, yang kadang di sini mulawwah wa huwa alladzi ahraza zabduhu biwatil ma'i fi wa tahriki. Dengan apa? Diserbukan kemudian Pak dikocek, itu juga sama kategorinya kategori susu. Ya, tahrik itu dikocek. Wal jamid walau bil infah bikasril hamzah, dengan mengkasrahkan hamzah wa fathal fa'i dan memfathahkan huruf wa tasdidil ha infah. Ini disabatnya infah. Bal tahfifah tetapi harus dikhafadkan. Wahya yaitu karsyul jamali karsyul jamal itu perut unta, wal jadyu dan tadi Pak jadyu itu anak jantan dari kambing mada mayardo, selama dia menyusu. Ini kan Pak, kalau susu pertama dari perasaan itu ngegeblek ada kuning-kuningnya itu. Ya itu tidak menjadi masalah. Itu juga sama kategori Pak? Kategori susu. Wahya syai'un, di sini dikatakan yaitu adalah sesuatu yastakhriju yang keluar min batni aspar gitu, dari perut perut di sini jamal gitu, yang warna kekuning-kuningan. Wal akot, dan juga akot bipatil hamzah, dengan mempatahkan huruf hamzah, wa kasriha, dan mengkasrahkannya. Wal akid, jadi bukan akot, wal akid dan akid. Wahwa yaitu akid itu adalah alladzi yattakhidu minal laban al makhid. Tadi Pak, susu sari-sari patinya yang diambil yatbahu kemudian digolakeun gitu kan, dari Pak? Susu sapi ginian Pak ya, kalau ditamperkeun kemudian digolakeun gitu. Nah itu juga masih kategori susu hatta ya'sira mauhu, sehingga menjadi air. Nah itu kaitannya yang dikategorikan susu gitu. Berarti selain tadi yang disebutkan itu adalah tidak termasuk susu, ya tentu masuknya tidak najis mutahhaffah, masuknya najis mutawassito. Ini khusus untuk bocah laki-laki. Tapi kalau bocahnya cewek, kenapa ya? Apa ada perbedaan mungkin antara perempuan dan laki-laki? Kalau bocah cewek meskipun mengkonsumsi susu tidak kategori najis mukhaffafah, nanti kategorinya najis mutawassito. Artinya kalau najis mukhaffafah itu cukup dengan apa? Dengan memercikkan air gitu. Kalau najis mutawassito kan harus hilang rasa, ambe dan baunya. Dan ya jenisnya juga harus hilang. Tapi kalau najis mukhaffafah, anak bocah laki-laki, dia mengkonsumsi ASI ibunya, dia ngompol kena baju ibunya, dan belum makan selain susu, dia kalau mau sholat tidak usah salin pun juga tidak menjadi masalah, cukup dengan memercikan. Kan sekarang Pak zaman pamper, ya tidak apa-apa, ihtiyaton saja, ya kehati-hatian gitu. Dulu mungkin kan punten Bapak nuju alit nganggo pampers enggak Pak? Sanes nuju alit Bapak, ayeuna ayeuna di pamper.
gitu ya. Nah itu subhanallah. Belum secanggih sekarang Pak ya. Itu kaitannya. Supados ai sepuh kan gitu. Teu patos teuing ngadoreksakeun cenah nih salin wae hoream nyeuseuk cenah kan eta di antawisna. Karena perubahan paradigma juga Pak ya. Nah itu kaitannya dengan kategori apa? Susu. Jadi cara membersihkannya cukup hanya dengan memercikkan air saja. Kalau sudah dipercikan, ya sudah kategorinya menjadi suci. Jadi nggak repot-repot. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Waduh, ahli basuhan. Oh, cara membersihkannya. Oke. Sekarang kental manis Pak ya. Itu hanya esen sebetulnya mah. Kalau kategori si esen bukan susu berarti tidak kategori susu. Gitu. Jadi kan ya itu hanya iklan. Urang nges istilah tiba heula eta teh. Jadi susu kental manis teh. Jadi logika teh susu padahal itu sebetulnya bukan apa Pak? Bukan susu gitu. Itu hanya esen saja, kategorinya hanya ya esen lah gitu. Nah, jadi menurut hemat kami itu tidak kategori. Tapi kalau ada yang menyebutkan ini kan dari susu juga, dari hasil ya mungkin bisa saja. Kalau bukan susu berarti tidak dikategorikan najis papa. Bagaimana cara membersihkan najis mughalladah? Salah satunya harus pakai tanah. Artinya apakah mau dicuci dulu langsung dikasih didolekan saja tanah Pak terhadap najis tersebut, atau memang sebelum dikasih air dikasih tanah dulu, itu saja langsung dicuci sebagaimana biasa sehingga syaratnya benar-benar terpenuhi 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Makanya orang tua dahulu kapungkur kantos pun bapaknya anak tanah we dikitukeun we. Ya boleh, yang penting salah satunya pakai tanah. Jadi tidak ada kategori harus tanah dulu atau ya apa? Ya bisa di tengah-tengah juga gitu. Kan hanya salah satu saja. Jadi mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir. Sebagai syarat saja ulah henteu teuing nganggo taneuh, upami teu nganggo taneuh berarti tidak terpenuhi syarat keabsahan untuk mencuci najis mughalladah. Ya tentu jangan tanah yang najis saja Pak. Apalagi tanah abang gitu ya. Ya tentu ya jangan tanah yang membawa najis, ya tanah biasa saja cukup ini tidak menjadi masalah. Mau tanah Lembang, mau tanah Garut Pak ya. Nah, itu tanah buruan. Oke. Nah, itu kaitannya dengan cara membersihkan najis mughalladah. Wa kharaja bil lambani, ada pengecualian tidak termasuk laban Pak, as-samanu walau min labani ummihi. Saman itu mentega. Kalau keju boleh. Kategorinya kategori susu. Tapi kalau mentega tidak kategori susu. Itu. Meskipun min labani ummihi. Jadi dari ASI ibunya diproses menjadi mentega, tetap itu tidak termasuk susu. Itu. Kalau kategori mentega. Amma tahnikihi binahwi tamr. Adapun mentahnik anak dengan tamer korma, kan Pak pada usia apa? Ya baru lahir, ini kan disunahkan untuk mentahnik. Uninga tahnik Pak. Jadi sepuh ngabeuweung korma, ya ngabeuweung korma lajeng si kormana teh dihuapkeun ka janin, nyaka bayi gitu. Itu tahnik. Silakan nanti banyak sekali itu Pak manfaatnya, mentahnik apa? Ya bayi dengan kurma, bukan mentahnik kurma, mentahnik bayi dengan kurma dibeuweung. Apakah kan itu masuknya sari-sarinya Pak ya?
Maka mentahnik anak dengan kurma tidak dikategorikan najis mutawassitoh. Itu dikategorikan najis mukhaffafah. Jadi jika langsung kencing gitu Pak, setelah ditahnik itu kategorinya adalah najis mukhaffafah, mentahnik anak dengan kurma gitu. Wa tanawuluhu nahwa supub bi fathisin wa huwa adawal, juga memberikan anak itu obat untuk apa? Membuang kembung di perutnya sehingga keluar angin. Kalau maksudnya untuk mengeluarkan penyakit dengan apa? Ya dengan mungkin obat, ada obat apa? Ya obat cair gitu Pak ya. Ya sirup gitu. Itu kategorinya dikategorikan najis mukhaffafah karena lidawa. Maksudnya hanya untuk apa? Mengobati dan mengeluarkan angin. Kan biasa kalau anak gitu Pak suka apa? Ya jika masuk angin kemudian dikasih sirup. Itu. Tapi ini untuk bocah laki-laki. Sekali lagi, bukan bocah perempuan atau bocah banci. Tapi kalau perempuan dan banci mah tetap semua kategori makanan termasuk susu sudah najisnya mutawassitoh. Jadi kategori najis mukhaffafah ini adalah ya bocah laki-laki yang belum sampai usianya ya 2 tahun. Ya ini kan antisipasi hukum. Duka apakah dia akan jadi banci atau tidaknya mah mungkin yang menjadi ukurannya apakah laki-laki atau perempuan. Jika memang gelagatnya kelihatan, hukum sudah siap, itu saja sebetulnya mah. Belum kelihatan ya. Untuk membedakan nih banci itu ya. Jadi mungkin ini solusi hukum sudah disiapkan. Kalau memang ada yang tahu bahwasanya bayi ini adalah banci. Nah itu mungkin kaitannya. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Ya. Jadi kan ya menjadi perempuan ya menjadi banci. Ya sebetulnya mah seyogyanya orang tua jangan mengikuti kehendak dirinya. Nah, di sini mungkin harus dibentengi dengan iman. Karena kenapa? Bagaimanapun juga anak itu sudah punya kehendaknya Gusti Allah. Ikuti saja secara natural. Ya, Allah menciptakan. Karena bagaimanapun juga Pak itu penyakit. Ya, sekali lagi itu adalah penyakit dan orang tuanya harus menyelamatkan dari penyakit tersebut. Jadi pada hakikatnya adalah seorang laki-laki gitu, jangan ke perempuan-perempuan. Kalaupun memang apa daya tangan sampai masing-masing baik laki-laki perempuan banci hakikatnya sudah pada dalam rencana dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogyanya orang tua tidak mengarahkan ke arah sana. Karena bagaimanapun juga itu penyakit, insya Allah bisa dia dan terus berjuang orang tuanya. Nah itu kaitannya seperti begitu. Tapi di dalam fikih juga nanti akan dibahas Pak kategori apa tidak boleh bermakmum ke banci. Jadi kalau banci lalaki harus ke lalaki, gitunya. Perempuan ke lalaki, banci ke lalaki, perempuan ke banci. Tesah banci jeung banci berjamaah. Ya, tidak sah. Tidak sah banci jeung banci berjamaah. Jadi imamna banci, mamumna banci tesah, Pak. Gitu. Ya, banci harus ke laki-laki. Nanti akan dibahas nanti. Ini mah hanya sekilas saja gitu. Perempuan ke banci sah. Perempuan ke banci sah, perempuan ke perempuan sah, perempuan ke laki-laki sah, perempuan ke perempuan sah. Ke banci tidak sah. Banci harus ke
laki. Nah itu. Ya. Ya. Ya seperti almarhum Dorce kan, ya memang kan waktu kematiannya selisih di keluarga. Tapi menurut hukum dia adalah seorang laki-laki, maka dikembalikan pemulasarannya sebagai seorang laki-laki. Jadi bagaimanapun juga fitrahnya dia adalah seorang laki-laki. Dalam hal aurat Pak, ya dalam hal aurat laki-laki, dalam sholat laki-laki. Itu. Jadi dalam hal aurat juga adalah seorang laki-laki. Nah, jadi tidak. Karena kenapa? Ya fitrah awal Allah melahirkan ke dunia ini, ya sekalipun sudah dioperasi, makanya dikembalikan waktu akhir pemulasarannya itu adalah seorang laki-laki. Karena Allah pun juga sudah memberi tanda apa ya? Lamun lalaki mah ngajenul gitu kan ya, umami istri mah dekok gitu aja, itu tanda gitu. Nah itu Allah rupanya. Nah, itu diantaranya apa? Sosok Dorce almarhum ya. Semoga diterima iman Islamnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Itu Pak ya. Ada yang diinikan, kita lanjutkan. Allah, apakah Allah menciptakan banci? Ya mungkin ini adalah ilmu Allah Pak ya. Kita tidak bisa melampaui atas batas keilmuan Allah. Karena sahasin hayang beren jadi banci. Gitu Pak ya. Udah hesep angin dan dirobar. Udah ke natural. Aduh kalah. Gitu ya. Mungkin bisa saja. Tapi sebetulnya kalau dirubah dari awal itu bisa Pak. Dia menjadi seorang jin. Jadi bagaimanapun juga itu adalah apa? Ya penyakit, ujian sebetulnya mah bagi dirinya. Ujian pada hakikatnya mah. Gitu. Ujian bagi dirinya. Itu Pak kaitannya. Kita lanjutkan. Walam yablughil haulaini. Syarat bocah laki-laki tersebut belum sampai usianya 2 tahun. Takriban kira-kira. Fala yadur ziyadatan nahwa yaumaini. Hakadha qala Asy-Syarqawi. Menurut Imam Asy-Syarqawi tidak boleh lebih 2 hari, tidak boleh. Ieu mah leuwih 2 poe cenah masih kena, tidak boleh. Wa qala Syekh Utsman fi Tuhfatul Habib. Syekh Utsman telah berkata dalam kitab Tuhfatul Habib, wal mu'tamad ad-darar. Mu'tamad darar li annal haulaini tahdidiyah hilaliyah. Jadi Pak, hitungan 2 tahun itu adalah tahun yang dihitungnya adalah tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiyah. Jadi tatkala seorang ibu melahirkan anaknya harus tahu bulan apa dalam kalender Hijriah. Jadi ulah apalna teh sapertos abdi moal dibejakeun kita bilih nu masihan aya ulang tahun. Gitu ya. Jadi apalna teh 7 Januari, 5 Januari, 8 April, Mei. Jangan Pak. Bapak sudah ini Pak, sudah merewin ke belakang tahun Komariah Bapak sendiri kan tidak tahu ya. Kalau Bapak lahir 18 Maret, dulu 18 Maret tahun ya 7 tahun 80 nincak dina sasih hilaliyah nate sasih naon Pak. Dukanya teu kasempetan ngitung kadinya ngaran bulan oge teu apa gitu. Dan kita harus tahu Pak. Jadi kategori 2 tahun itu adalah hitungannya hilal. Artinya bulan Islam Komariah. Sama halnya dengan Pak maaf. Hitungan seorang anak taklif. Taklif ini menjalankan beban menjalankan syariat tatkala usia 15 tahun. Kategori hitungan waktunya itu adalah waktu Qamariyah, bukan waktu Syamsiyah atau miladiyah gitu ya. Miladiyah itu Masehi gitu. Jadi yang diukurnya adalah hijriyahnya. Hilaliyah kama dzakarahu Syekh ala Asy-Syibromalisi, sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Ali Syibromalisi. Wa nuqila mithlahu
an Al-Qalyubi, dan juga dinukil sama seperti pendapatnya dari Imam Al-Qalyubi. Jadi hampir rata-rata sepakat di sini hitungan 2 tahun itu adalah harus diukur kepada bulan hitungan komariah. Wa qaulu baulus sobi, sedangkan ucapan baulus sobi ila akhirih sampai al baulun qaidul awal. Ya, baul bocah bayi, kencing bayi memperkuat al awalu yang pertama, wasobi dan sobi ayat dzakar al-muhaqqiq, yaitu sobi itu harus benar-benar bocah laki-laki. Qayyidusani itu memperkuat pendapat kedua. Wa qalu alladzi lam yut'am ghairul laban, ucapan alladzi lam yut'am ghairul laban, belum makan kecuali susu, qayyidus salis, memperkuat pendapat yang ketiga. Wa qaulu lam yablughil haulain, dan ucapan lam yablughil haulaini, belum sampai 2 tahun, qayyidul rabi, memperkuat, qayyid itu memperkuat rabi, pendapat yang keempat. Intaha, selesai. Ini kaitan najis mukhaf Papa. Kita lanjutkan Pak, masih ada waktu. Wal mutawassitatu, ketiga najis mutawassithah. Jadi mughalladah sudah selesai, kemudian mukhaffafah sudah selesai, sekarang najis mutawassithah. Wal mutawassithatu sairun bakin najasah. Jadi Pak, kata-kata sair ini bukan makna secara keseluruhan najis, bukan. Tapi sair ini adalah baki, sisa dari najis mughalladah, najis mukhaffafah. Jadi tidak sair, artinya di pengecualian mutawassithah ini ya hanya selain najis mughalladah dan mukhaffafah saja itu dikategorikan najis mutawassithah. Qala Al-Qasim Al-Hariri fi Durratil Ghawas, Qasim Al-Hariri telah berkata di dalam Durratil Ghawas, wa min auhamihimil fadihah wa aglatihimil wadihah annahum yaquluna, dari kesalahpahaman dan kekeliruan. Jadi satu kesalahpahaman dan kekeliruan, annahum yaqulun, mereka mengatakan, qadima sairul haj, telah datang seluruh haj. Jadi kan sair di sini adalah tadi Pak, bahasa sair ini yang dipermasalahkan adalah sairnya itu. Jadi jangan mengartikan sair ini seseluruh, tapi harus mengartikan sair ini adalah baki. Gitu. Baki itu sisa. Wastufiya sairul kharaj, dan telah memenuhi pajak. Ya, orang yang ibadah haji telah datang dan telah terpenuhi semua persyaratan kewajiban pajaknya. Payas ta'maluna, maka mereka mengatakan memakai sairun, kalimat sair bimakna al-jami. Jadi mereka mengatakan dengan ucapan tersebut adalah jami, secara seluruh. Jadi sair itu mereka pada waktu itu nih kejadiannya memaknai kalimat sair itu dengan jami. Wa huwa fi kalamil Arab, yaitu dalam kalam Arab bimakna al-baqi. Padahal menurut kalam Arab itu sair itu bukan jami, tapi sair itu adalah baki, sisa. Wa minhu qila lima yabqafil ina, sebagaimana telah dikatakan sisa dalam wadah. Su'ru wa dalilu ala dzalika annahu as-sah. Dan dalil terhadap tersebut, hal tersebut alal asah, ala sahidalika, ala sihati-dalika, terhadap keabsahannya hal itu, yaitu kalimat sair. Qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ghilan, telah berkata kepada Ghailan. Ghailan ini nama orang. Rasulullah telah berkata kepada Ghailan hina aslama, tatkala dia masuk Islam, wa indahu asrul iswah. Oh, jadi Ghailan ini Pak memiliki 10 perempuan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam nih Ghailan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Ghailan, ikhtar arba'an minhunna wa farik sairahunna. Kata Rasul kepada Ghailan, karena setelah masuk Islam dia masih memiliki berapa istri, Pak? 10 istri. Kata Rasul, pilih dari yang 10 itu sehingga menjadi 4. Sehingga menjadi 4 farik sairihinna. Atau man baqiya ba'dal arba allati takhtaruna. Atau
yang tersisa sisakan. Jadi dari 10 itu sisakan 4 gitu. Setelah engkau memilih dari 10 tersebut. Wassahih, dan yang benar an-nasair yastamilu fi kulli bakin. Jadi jelas kalimat sair ini adalah maknanya adalah bakin, sisa. Qalla au kasira, sedikit atau banyak. Lil ijma, menurut ijma. Ahlal lughat ala anna maknal hadis, sesungguhnya makna dari hadis idza saribtum fa asiru ay abku fil ina baqiyatan. Kata Nabi, jika kalian minum fa asiru. Jadi Pak, kalau minum itu asiru. Nah, kata Nabi, ay abku fil ina baqiyatan. Nah, jadi ulah kena haus upami teh Pak. Gelekok teu aya sakecelak-kecelak acan teu kenging. Tah, di dia sahur Kanjeng Rasul idza sarium asiru. Artinya apa? Ya sisakanlah barang setengah mah. Kan katanya mubadir, tidak masuk kategori sana. Artinya apa? Jangan menembongkan kesekerakahan di diri. Gitu. Jadi kalau minum Pak jangan di apa Pak? Jangan dihabiskan. Bukan artinya bukan jangan dilok-lok gitu Pak ya. Jadi dalam satu gelas itu jangan apa? Ya habis secara sekaligus gitu. Artinya jangan habis ya sekaligus. Minimal kalau sekali minum mau tidak diminum lagi disisakan saja. Terkecuali kalau mau terus diminum kembali sehingga menjadi habis, tidak menjadi masalah. Tapi kalau minum artinya tukang gulekok terus gitu. Nah itu tidak boleh. Gitu. Jadi Pak asiru sisakan. Makanya cara minum Rasul itu 1 kali teguk simpan, 1 kali teguk. Urang mah geuningan keur haus bari nangtung gelekek jika munding. Subhanallah akbar. Nah itu Pak, kaitannya dengan apa? Kalimat sair. Li annal murad anna yasrabal aqal wa yabqa al. Maksudnya itu adalah ayasriba, yang minum sedikit, wa yabqa al aksar, dan menyisakan yang banyak. Wa inamanu dibalik tadi bidzalika li annal iksar min al mat al masyrab man ba dalatun al nam. Wa mala'atun indal arad. Itu adalah menandakan kepada an-nahm. Nahm itu ya, nahm itu ipratus syahwah pito amba. Nahm itu apa? Ya nembongkeun kasarakahan diri dina barang tuang. Namawi teu kenging apa? Upami disuguhan teh Pak, punten gitunya. Keler dikoredaskeun, mengpeng disuguhkeun. Sok mangga kudu ngarti, mangga teh kita teh meunang nganyukna hutang. Gitu. Jadi Pak, kalau ya itu jadi itu nahm. Jadi nahm itu ya keserakahan. Itu Pak, kaitannya dengan apa? Dengan najis mutawasito. Ada dulu yang ditanyakan Pak? Waktunya nih sudah siang, kasihan juga. Ya. Hitungannya mulai dari awal dikonsumsi saja Pak. Ya berarti dari lahir, tidak dihitung masih dalam kandungan. Kalau dalam kandungan kan kategorinya masih tanggung jawab segala sesuatu ibunya. Jadi lahir dia dikonsumsi, jadi dihitungannya dari kelahirannya itu Pak. 2 tahun itu. Tapi ngitungnya harus komaria. Itu jadi bukan dihitung dari masih dalam perutnya. Mungkin ya itu, insya Allah. Ada apa yang ditanyakan lagi? Cekap ya? Alhamdulillah. Nanti masuk ke bab najis juga. Nih, jadi kategori najis. Saya kira sudah cukup nih. Mughaladoh, mukhafafah, mutawasitoh. Kemudian nanti ada bahasan-bahasan lain tentang perluasan permasalahan dari najis. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Pak hadisnya dulu. Nih sudah lama nih, ada waktu 5 menit lagi. Kemarin bab istighfar ya. Sekarang pipadilati taubat Pak ya. Kemarin tasbih. Sekarang keutamaan taubat. Asa sedikit lagi ini teh padahal mah kitab ini teh jarang dibahas. Buat diaclok gitu
Hanya berapa lembar? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits wal ishrun, bab ke-23, fi fadilati taubah, keutamaan taubat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Ya, orang yang bertobat dari dosa sebagaimana dia tidak berbuat dosa. Di sini pentingnya apa? Taubat. Wal mustaghfir minadz dzanbi wa huwa muqimun alaihi kal musai bi rabbi. Ya, orang yang beristighfar dari segala doa kal mustahzi bi rabbi, sebagaimana dia telah membersihkan seluruh dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun. Ya, syarat taubat itu satu, harus nadam. Nadam itu apa? Penyesalan. Kalau tidak menyesal, tidak taubat. Satu syarat taubat. Wat taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Wat taib, orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzanba lahu, sebagaimana dia tidak memiliki dosa. Jadi ternyata untuk menggugurkan dosa itu adalah taubat. Jika taubat, tergugurlah dosanya sebagaimana dia tidak punya dosa. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ila Allah taala min syabin taibun. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala min syaikhin muqimun ala ma'asihi. Oh, sesuatu yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemuda yang rajin bertobat. Gitunya. Tapi Allah pun juga murka, bendu, keur mah geus kolot. Keur mah geus kolot teu daek taubat. Gitu. Ai Bapak tos sepuh da can. Alhamdulillah masih ngorak keneh urang kahayangna gitu, ari barugana mah nya kitu teh. Tapi kan semangatna mah harus jiwa muda. Jadi Allah lebih mencintai seorang pemuda yang taubat, dan Allah benci kepada seorang ya di sini ya tua syekh itu tua kolot gitu, muqimun tapi cicing we dina maksiat gitunya. Tah itu. Makanya Pak, pemuda yang rajin ke masjid dengan tua yang rajin ke masjid, derajatnya tinggi mana Pak? Ya, tinggi yang muda Pak. Karena kenapa? Ari yang muda mah berangkat ke masjid dengan masa kepemudaannya, dia bisa menyisihkan seluruh hawa nafsuna sehingga derajatnya menjadi tinggi di hadapan Allah. Ari orang tua makan ke masjid, da pensiun geus. Naon deui? Kahayang. Jadi tamak teuing nganggur di teu aya teuing aktivitas, sedang seueuh kahayang jiga kahayangna seorang anak muda. Kan anak muda teh teu ka masjid teh kusabab dengan hawa nafsunya. Banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi kalau dia ke masjid, luar biasa pahalanya. Kalau kita kan sudah tidak banyak kegiatan, terkecuali memang kegiatan kita di mana? Di masjid. Tapi dah masalahna teh kieu anak mudana ge da eueuh deui ka masjid nanti. Nya atuh kurang we nu sepuh gitu kan. Teh tadi antawisna mah gitu. Jadi kategori anak muda. Makanya jangan aneh kalau subuh teh nya di lembur-lembur nu adan teh eta deui gitu nya. Nu mawi hayalan sholat. Nu ngaganti, tidak ada regenerasinya Pak. Subhanallah. Dek nyebutkeun hayya nanti hayalah sholat ge hayalan naum cenah gitu. Hayu urang sare. Cek Pak muda. Allah. Tadi itu Pak kaitannya seorang tua. Alhamdulillah. Cukup dulu Pak ya. Itu ciriannya. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
lighul wasila. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.